师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。早上好，师兄师姐啊，感恩上人开示。Berhubung saya pakai desktop ya, di sini tak ada video ya kamera, jadi saya terpaksa pakai satu lagi yang handphone ya. Handphone itu saya pakai nama Medan Rimba ya. Jadi kalau mau buka video, apakah boleh kombinasi ya? Oh, udah bisa ya. Udah saya buka video, tapi eh, saya pakai mic ya untuk hmm, untuk sampaikan intisarinya ya. Jadi eh, di sini saya rimba kosasi ya, sangat kangen ya sama tim Sinfak Siang ya. Sangat nyungsing ya itu, dan sangat gimana ya, ada dari terjemahan sama sampai ada operator, itu sangat lengkap ya, sangat kangen ya. Yang itu juga dari Pin ya, mungkin Sucing Susyung yang manage ya, tapi sangat bagus ya. Jadi saya ini coba lihat dulu ya. Ya, jadi ini episode ini ya 1491, saya tadi udah ikut ya. Bukan hari ini, sebelumnya saya udah baca juga ya. Iya, tapi belum hari ini saya ikut dengar sampai habis. Tahu episode ini sangat bagus ya. Selain baca intisari ini, nanti Sesiung Seje boleh buka sendiri YouTube, dicari sendiri banyak ya. Jadi saya wah, tiada fasih ya, karena Master menjelaskannya sangat detail ya. Jadi kalau ada Yung Sing Tia kan akan menikmatinya. Jadi kita mulai ya dari baca intisari satu, dan kalau Sesiung Seje ada yang mau sharing, nanti setelah itu ya sharing ya, mau intisari mana boleh minta ya, host ya buka ke intisari tersebut dan dibaca ulang, dan bisa sharing juga ya. Jadi kita mau mulai ya dari intisari satu ya, kalau bisa tampilkan kami baca dulu. Ya, sekarang masuk bab ke-15, kemunculan dari bumi. Ya, ini sudah masuk ke episode 1491 ya. Changle senzi ising jingjing ya. Itu diartikan senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam, satu hati dan giat bersemangat. Nah, sang dan shouza, catatan tangan. 菩萨以平等智登以法界之理，理事融通无碍ya. Jadi saya baca bahasa Indonesia ya.
para bodhisattva menggunakan kebijaksanaan penuh kesetaraan untuk merealisasi prinsip kebenaran daripada alam dharma. Prinsip dan fenomena dapat membawa tanpa rintangan. Batin bodhisattva adalah bebas dari jaring keraguan, dapat meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan dan mempraktekkan jalan menuju lenyapnya penderitaan, murni dan bersih. Kebijaksanaan mereka tidak terhambat oleh kondisi luar. Jadi Sanggeng Suncak, walau singkatnya, ini tapi direnungkan sangat bermanfaatnya untuk kita siusinya. Di sini kita baca, kalau mau dijelaskan ya, yang sudah dijelaskan tadi video itu, Master Anda jelaskan tentang catatan tangan ini. Jadi nanti setelah ini kalau Susyum Suci bisa ulangi, membuka episode ini dan nonton dan dengar kembali. Oke, kita masuk ke intisari 1 ya. Suci tolong dibantu hostnya. Ya. 1. Kita harus baik-baik menggenggam waktu. Batin dan tubuh kita harus memiliki arah tujuan yang benar. Untuk dapat demikian, kita harus bergerak menuju arah jalan bodhisattva. Jadi di sini ya, Master pesan ya ke kami, waktu itu sangat penting ya, genggam waktu ya untuk kita berbuat baik ya. Jadi kita bagaimana menuju ke mau setiap orang ya ini mencapai kebudayaan yang mencapai Buddha, bukan maksudnya apa yang dijalankan Sang Buddha, apa yang dikatakan, kita ingin belajar ya, jadi ikut jejak dari guru ya, dari master. Seperti kalau seci ada kegiatan kita ikuti, itu semua jalan yang menuju arah ke jalan bodhisattva ya. Jadi inci demi inci dengan hati yang penuh cinta kasih, jalan kebenaran akan jalinan jodoh ini. Kita harus baik-baik menggenggamnya dan mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Ya, kita sebagai relawan ya, Seci ya, itu memang sudah ada banyak ya yang untuk kita praktekkan di jalan bodhisattva ini ya. Maksudnya di Seci ya, kegiatan-kegiatan seperti bakso apa-apanya itu semua itu adalah praktek ya dalam tindakan nyata. Ya. Inilah yang dinamakan jalan bodhisattva. Jadi yang kita selalu praktek itu jalan bodhisattva juga ya. Dan puluhan ribu praktek bodhisattva. Banyak sekali penderitaan di dunia. Ya, penderitaan dunia kita bisa nampak ya dari video, di dalam berita, maka Master selalu pesan kami ya, setiap hari kalau bisa nonton ya berita dunia ya, bisa tahu apa yang terjadi di dunia ini ya. Jadi banyak bisa kita melihat penderitaannya dihadapi manusia, seperti ada usaha yang bencana, belakang ini ada perang ya, itu semua membuat penderitaan yang bagi sama manusia ya, sampai ada kelaparan dari perang ya. Jadi itu kenapa bisa terjadi ya, itu penderitaan dari mana ya. Nah, nanti itu uminya karena Master kita belajar Dharma ya, mendengar Dharma itu mesti tahu kita itu hu ya, menderita, asal menderitanya dari mana, puji ya. Jadi udah tahu penderitaannya ya, tentu siap lah kita sebagai belajar ya, belajar
sama master belajar lah di dalam hal kita harus bagaimana tahu caranya, cari tahu caranya bisa menkikis ya penderitaannya atau mengurangi penderitaannya. Jadi itu eh, pentingnya kita belajar Dharma, Sang Chiu Fo Tao Xia Hua Chong Shen ya. Istilahnya kita belajar Dharma dan kita akan udah paham, kita akan menyebarkan, menjelaskan Dharma kepada eh, orang-orang ya, teman-teman, supaya mereka Dharma itu bagus ya, jangan buat ini, jangan buat itu ya. Prinsip kebenaran tentang penderitaannya selamanya tidak akan pernah habis dijelaskan. Karena terlalu banyak, tidak bisa dijelaskannya. Penderitaannya yang dapat dilihat dengan mata, penderitaan yang dapat dirasakan dengan perasaan, ya, sungguh menderita. Juga ada yang tidak bisa kita lihat, yaitu penderitaan dalam batin, siksaan, kerisauan, arah yang menyimpan, dan orang yang tersesat. Yaitu Susung Suce bisa merasakan ya penderitaan batin, kayak mana penderitaannya yang bisa nampak ya, bagaimana itu di berita selalu kita nonton, tahu ya ada penderitaan akibat perang, dia bencana itu ya, itu yang fisik yang bisa nampak ya. Kalau yang nggak nampak ya, Susung Suce dan yang lain saya pasti mungkin ada mengalami juga ya, tapi ya itu tak bisa nampak, tak bisa uh, mun, musingnya tidaklah wujud ya. Lalu kita dan dapat merasakan penderitaannya serta dapat mempraktekkannya dalam tindakan nyata untuk membantu dan berinteraksi dengan mereka. Kebijaksanaan yang demikian dan arah demikian tentu saja ini disebut jalan bodhisattva. Ya, membuka kebijaksanaan kita agar kita tahu bagaimana menjalaninya, tahu bagaimana untuk melakukannya. Ini merupakan sesuatu yang harus kita hargai. Dharma yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadi eh, kita kalau udah mendengar drama ya, senwen ya, kita sekarang bisa boleh bilang senwen ya, mendengar drama ya. Eh, kita terima dharma, tentu kita pelan-pelan bisa masuk ke yenjie ya. Yenjie itu akan mengerti kenapa, cari tahu lah yenjie itu udah merasakan, oh kenapa bisa gini ya, seperti dijelaskan sebelumnya ya, ada 12 nidana. Nah, itu yang menyebabkan manusia itu jalannya munculnya penderitaan ya. Jadi itu perlu sesi mendalaminya juga ya. Kalau apa? Karena kadang-kadang ini bisa merasakan saat kita eh, konsentrasi ya, pikir dan merenungkan, baru bisa dapat eh, pahami ya lebih mendalam ya. Seperti kita minum air ya, kita rasakan air itu oh begini rupanya air. Oh teh ini rasanya, kopi rasanya itu. Jadi kalau dijelaskan sama orang sama pengertian yang kita baca sendiri dengan sendiri dan renungkan itu bisa di mana ya, bisa merasakan kalau kita mengalami sendiri, mendengar sendiri, merenungkan sendiri itu lebih bagus ya. Oke, kita masuk ke intisari 2. 4, kebijaksanaan. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Ya, ini bacaannya Sangkeskata ya. Jadi saya lanjutkan ya, bukan sesuatu yang sangat dalam. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita menggunakannya
kebijaksanaan dengan pengamatan ya menakjubkan rakyat besar jana untuk dapat benar-benar mencapai kesempurnaan. Kita harus menggunakan pengamatan menakjubkan. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Yang kita perlukan lagi adalah adanya pandangan penuh kesetaraan. Jadi kalau di dalam praktek ini kita di sini ada titipkan di kesetaraan ya, itu berarti kebijaksanaan ya, kesetaraan kita pingtensinya. Jadi itu juga sebagai wisdom ya, kebijaksanaan. Jadi tidak mementingkan diri sendiri, harus woman pising. Jadi hati kita sebagai, kalau saya sebagai dia macam mana gitulah, kesetaraan. Jadi perselisihan antar sesama tidak lain adalah berbagai macam wujud penderitaan di dunia. Penderitaan batin adalah karena pandangan penuh kesetaraannya tidak cukup ataupun pengamatan menakjubkan tidak cukup sehingga menyebabkan berbagai penderitaan di dunia. Menyebabkan adanya bencana akibat ulah manusia. Ya, itu ya. Kebijaksanaan agung, cermin sempurna. Cermin ini sangat jelas. Cermin itu jelas ya, kita bisa lihat ya diri sendiri ya. Apakah betul? Tidak ada penderitaan yang tidak terlihat. Nah, semuanya akan tercermin di dalamnya. Walaupun di dalam hatinya terdapat kebingungan yang bagaimanapun atau penderitaan, asalkan kita dengan bersungguh hati membimbingnya. Kita bersungguh hati menghayati penderitaannya. Dengan sendirinya penderitaan akan dilenyapkan. 4 kebijaksanaan ini sangat penting. Inilah kunci untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Jadi kita cermin ini sangat jelas ya, bagaimana cermin itu ya. Jadi pinten ya, jadi kesetaraan. Jadi kita selalu kalau melihat sesuatu hal ya, kita harus pinten sing ya, pinten kuan. Kalau kita duduk sebagai dia, keadaan saya sebagai dia, itu macam mana perasaannya, ya kan? Nah, itu juga kita belajar ya, cari tahu juga dalam hal mencerminkan lah ya, kita kalau sebagai dia macam mana. Oke, kita masuk ke intisari 3. Batin bodhisattva yang bebas dari jaring keraguan. Jadi kita sebagai praktek ya, kita kalau udah jalan di bodhisattva ya, tentu kita belajar bebas dari jaring keraguan ya, jangan ada ragu lagi ya, ising. Jadi kalau mereka telah memahami prinsip kebenaran dengan sangat jelas dan tidak akan bingung terhadap permasalahan duniawi, ya, dapat meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan dan mempraktekkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Itu yang kita mau capai ya, gimana supaya bisa menuju ya penderitaannya dilenyapkan, murni dan bersih. Mereka dapat memahami sepenuhnya prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Penderitaan, sebab penderitaan ya, yang tadi sudah kita cari tahu ya, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini sangat penting ya, kita
CFO, mesti tahu ya. Jadi tahu akan penderitaan, melenyapkan sebab penderitaan, demi untuk melenyapkan semua penderitaan ini, maka kita melatih diri. Jadi meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan dan mempraktekkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini siapa yang mau Anda buka mic-nya? Sesiong, oh ya, Perintis ya Maria. Jadi meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan dan mempraktekkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi kalau kita udah masuk ke dunia suci ya, kita akan bisa banyak belajar ya, karena kita juk jencing ya. Juk jencing istilah kita masuk ke dunia turut survei semuanya ya, bisa nampak mereka menderita. Oh, menderita dari mana menderitanya, penderitaannya dari mana muncul ya kan. Tentu kita lihat, amati, dan kita jangan ikuti. Itu juga salah satu, kita perlu sekali juk jencingnya, masuk ke kerumunan orang, lihat dan kita renungkan, oh kenapa bisa terjadi penderitaannya. Itu yang kita ya, kita sebagai belajar ya di jalan bodhisattva ya, kita perlu cari tahu. Jadi sangat bagusnya kalau memang di dunia suci ya, kita banyak belajar ya. Saya sudah mengalaminya, cari tahu ya. Tentu semuanya juga kalau sudah pernah ikut survei akan tahu ya. Kita masuk ke intisari 4. Oh ya, ya ini masuk ke, kita paham ya, sila, samadhi, dan plasna hendaknya digabungkan. Cek ting hui ya. Jadi cek itu sila ya, ting itu samadhi. Memang sila itu yang sangat penting buat kita bisa mencapai samadhi. Kalau tidak ada sila, tak mungkin bisa ada samadhi. Muncul, kita tak bisa mencapai ke samadhi ya, ting ya. Jadi sila itu, apa itu sila? Sila yang kalau disuci kan punya sila, 12 sila. Sila itu kita jika tidak melanggar, tentu kita akan mencapai ting ya, samadhi ya. Jadi samadhi itu bukan kita duduk cesiam ya, itu samadhi sudah ada. Tidak. Samadhi itu muncul karena kita taat sama sila, tidak melanggar sila. Tidak melanggar sila, tentu hati kita tenang dan bisa masuk ke canting ya, samadhi, tidak memikir lagi yang tidak-tidak ya, karena udah tidak melanggar sila. Jadi dengan demikian, dengan sendirinya kita akan dapat batin murni tanpa kemelekatan. Karena batin kita sudah tiada kemelekatan, batin tiada keserakan sedikit pun. Ya, sini dijelaskan ya. Jadi jangan ada kemelekatan pada sesuatu ya. Itu juga tidak bisa bawa kita ke ting ya. Jadi dengan sendirinya batin kita tiada keraguan. Buddha memberitahu kita hendaknya membina tabiat baik kita. Jadi membina tabiat kita itu sangat penting ya. Kita hendaknya benar-benar berbuat kebajikan. Setiap niat pikiran yang timbul tidak ada yang lain selain kebajikan. Jadi di sini ajarin kita, kalau niat pikiran yang timbul ya, tak boleh ada yang tidak bagus, harus ada buat kebajikan, ya itu yang kita membina diri ya. Jadi setiap ucapan kita tidak yang
lain selain kebajikan. Untuk titik beratkan ya, selain kebajikan aja ya pikiran yang timbul ya. Kita hendaknya melatih tubuh, mulut dan batin dengan baik, walaupun kita berada di alam dharma. Ya, ucapan dari tubuh, dari mulut atau kita gerak-gerik kita, ya, itu sangat bisa membaca ya. Kalau gerak-gerik tubuh kita sudah bisa membacakan orangnya macam mana, pikiran macam mana, bisa itu dari mulut, dari tubuh bisa tahu ya semuanya. Jadi di sini lanjutkan lagi, sudah seharusnya kita menggabungkan secara harmonis. Jadi Sen Koi ya harus gabungkan secara harmonis. Jadi tubuh, ucapan, pikiran, praktek dan ikrar kita harus selalu menggabungkan menjadi satu. Jadi satu itu tidak terpisah ya. Jadi salah satu yang buat jelek ya, buat salah ya, tentu tidak jadi harmonis ya. Mereka semua harus murni dan bebas dari keterikatan. Kita juga harus menggabungkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan secara bersamaan. Dengan cara ini, kita berhubung, berbau tanpa berkesudahan. Dharma selalu ada dalam tubuh dan pikiran kita. Ketika kita mempraktekkannya dalam tindakan nyata tanpa henti, inilah yang disebut kebijaksanaan. Jadi bisa terbaca ya, Dharma selalu ada dalam tubuh dan pikiran kita. Jadi apa yang kita buat itu bisa menunjukkan ya, orangnya ini macam mana ya kan, tingkah lakunya macam mana, itu semua dari tubuh dan pikiran kita. Jadi 守好 ya, 守好 身口意, 我们 mesti jaga gerakan badan, ucapan kita ya, sama pikiran kita juga ya, dengan melenceng ya, maksudnya kita di sini ya ditujukan kita harus pikiran siang haui ya, cosan ya, kebajikan semua ditujukan ke pikiran kita, tubuh kita, di mana kita siang hao ya, menujuan ke kebajikan gitu. Jadi ya betul lah, kita masuk ke intisari 5 ya. Oh, ini ada naskah sutra ya. Kita baca dulu ya. Mereka juga berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia. Senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam dan bebas dari rintangan. Mereka juga senantiasa suka pada dharma dari semua Buddha. Satu hati dan giat bersemangat mencari kebijaksanaan tiada banding. Ya. Jadi ini ada, kita baca lanjutannya ya, mungkin penjelasannya dari naskah itu selalu uh, Master ada jelaskan ya, naskah sutra atau suca tata tantangan. Master takut kita tak ngerti, jadi dia di lanjutan dia ada menjelaskannya. Karena ini udah intisari ya. Kalau mau lebih lengkap kita ulangi lagi sendiri ya, membuka. Terus ini kita boleh lihat ya, baca ya. Berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia. Artinya berdiam tanpa bersandar pada kendaraan manusia atau kendaraan dewa. Jadi mereka berdiam dengan bersandar pada kendaraan Buddha. Juga berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia. Berarti berdiam pada angkasa di bawah. Para manusia kebanyakan terhenti di sini dan para dewa berdiam dalam berkamuni. Jadi tanpa bersandar pada dewa atau manusia, menerangkan bahwa mereka berdiam dalam kekosongan, dalam maknanya dari jalan tengah. Ya, Master ada cerita ya, kita Xing Zhong Tao ya, jalan tengah. Jadi
tidak membelok sana, memikir sana, kanan kiri. Ini sutra ini kira-kira nanti bisa paham nggak? Kalau belum bisa, kita lanjutkan ke ada penjelasan di berikutnya ya, intisari berikutnya. Ya, intisari 5. Berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia, yakni tidak berkeinginan untuk melatih dharma kendaraan manusia dan dewa. Yang ingin dilatih adalah dharma dari Buddha. Jadi yang ingin latih kita belajar dharma dari Buddha ya. Jalan yang untuk mencapai kebudahan, di mana supaya bisa mencapai kebudahan, jalan bodhisattva tidak memohon untuk terlahir di alam dewa. Jadi kita praktek di jalan bodhisattva ya. Kita tentu di sini tentu sampaikan tidak bermohon untuk terlahir di alam dewa ya. Kita harus jujur. Jadi mereka berdiam di dunia ini, maksudnya daripada angkasa di bawahnya menunjukkan bahwa mereka berdiam di jalan tengah. Jadi berdiam di jalan tengah. Ajaran jalan tengah artinya kita tidak melekat pada kekosongan atau keberadaan. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Tidak melekat kong persiu ya. Jadi kita jalan di tengah. Kosongan yang diajarkan oleh Sang Buddha artinya kita tidak melekat. Nah, tidak melekat kekosongannya. Itu nanti Sisyong juga bisa renungkan apa itu kosongan. Apapun kerisauan itu adalah bagaikan mimpi dan ilusi. Ya, jadi ada yang cerita kalau udah kekosongan, ya kita buat apa kita harus buat ini, buat itu lah. Akhirnya kosong ya. Jadi nggak perlu lagi jujur, bukan masalah itu ya, bukan. Kita memahami kekosongannya itu sangat mendalam ya, bahwa kita jangan cecok ya. Oh, tak keserakaannya, maksudnya kecerakaan kita jangan sampai tak ada batasnya ya. Maksudnya seseorang tak ada batas. Jadi orang kayak gini mungkin perlu tahu kekosongan. Kekosongan akhirnya kosong ya. Kita manusia lahir, tua, akan pergi ya, atau sakit dan mati ya, setifa ya. Nah, itu mengajari kita supaya kita pahami setifa ya. Ya, itu di dalamnya kita kalau pikir itu ada kekosongannya karena udah seliau, semua sudah kosong ya. Demikian kekosongan itu, rasa nyaman dan leluasa ketika kita menghayati prinsip kebenaran. Rasa sukacita dalam dharma, ya, sukacita dalam meditasi, ketenangan batin kita tidak akan terpengaruh oleh kerisauan dari orang-orang di sekeliling kita yang akan mengganggu batin kita. Jadi kita siap ya, kita harus mencapai ya sukacita ya dalam mendengar dharma, ya dharma yang benar ya, bukan dharma yang sembarangannya. Jadi dan udah mendengar dharma, mengamati, mentaati sila, sukacita dalam meditasi ya akan mencapai samadhi ya, maksudnya ketenangan hati, batin ya. Tentu kita rasa bahagia, akan merasakan bahagia berada di tempat yang tenang ya, yaitu tempat yang tenang untuk batin kita. Kondisi jernih dan murni ini adalah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan juga ya. Jadi ketika kita berada pada kondisi yang bising dan kacau, batin kita tetap damai dan leluasa. Inilah kealihan yang sejati.
ini adalah kondisi yang sangat halus dan menakjubkan. Ya, kita semua kepingin ya cari ketenangan batin, eh, cincik cincin ya. Jadi kondisi kita tidak kacau oleh bising dan kondisi luar yang bising dan kacau ya. Batin kita tetap damai ya. Nah, kita semua kepingin mencapai ke sini ya. Jadi tidak pengaruh oleh kondisi luar. Itulah yang kita mau capai ya, mau belajar sampai ke sana ya. Jadi inilah pencapaian yang kita inginkan disebutkan. Baiklah, kita masuk ke intisari 6. Senantiasa suka dan bertekad ya untuk mencari kebijaksanaan Buddha. Terus menerus memupuk kebijaksanaan yang sangat mendalam. Merenungkan kalau fenomena adalah kosong dan hening, bebas dari rintangan. Dharma dari semua Buddha telah meninggalkan 3 kendaraan. Jadi mereka hanya suka pada kendaraan tunggal. Sebagai dharma yang diperoleh oleh Buddha, senantiasa satu hati dan tiada pemikiran lain. Mereka giat bersemangat dalam mencari kebijaksanaan Buddha yang tiada tara. Artinya, satu hati mempraktekkan jalan benar ini dan metode pendukung menuju pencerahan. Sekiranya akar semangat tumbuh berkembang, ya, kebijaksanaan kita mengaplikasikan Dharma dari 37 faktor pencerahan. Ya, ada buku ya, 37 faktor pencerahan ini, maka akan dapat melenyapkan kemalasan dari tubuh dan batin, serta menuntaskan Dharma non-duniawi. Inilah yang disebut giat bersemangat. Jadi kita, Master ada buat buku ya, catat buku yang Dharma dan yang dharmanya itu ada sebutkan 37 faktor pencerahan. Itu kita coba belilah, baca dulu apa itu, kan mungkin Sesiung Seje sudah pernah di bedah buku, sudah pernah bahas ya. Jadi udah bahas, kalau udah bisa serap dan terapkan itu tentu sangat membantu ya, supaya kita bisa di jalan yang benar. Jadi mudah-mudahan bisa dapat hening bebas dari rintangan ya, tak ada rintangan ya. Jadi kita masuk ke intisari 7, kendaraan tunggal. 3 kendaraan, kendaraan Sravaka, kendaraan Pratyeka Buddha, kendaraan Bodhisattva. Pertama dari 3 kendaraan Sravaka dengan mendengarkan pengajaran lisan dari Tathagata, memahami prinsip 4 kebenaran mulia dalam mencapai buah dari keahatan. Sang Buddha telah 3 kali membabarkan 4 kesunyatan mulia di Taman Rusa Isipatana. 5 orang biksu telah menghayati, sudah dapat merealisasikan jalan. Dimulai sejak saat itu, Dharma ini mulai berada di dunia ini. Orang-orang membina diri untuk menghayati prinsip dari 4 kesunyatan mulia. Kuci mek tahu ya, setipak. Itu 4 kesunyatan mulia. Kedua dari 3 kendaraan Pratyeka Buddha dengan meminjam kondisi luar, merenungkan prinsip kebenaran dari ketidakkekalan, tercerahkan akan 12 nidana dan merealisasikan buah dari
Praeka Buddha. Kan? Ketiga dari 3 kendaraan besar juga disebut kendaraan bodhisattva. Selama karpa tak terhitung, menjalankan praktek dari 6 paramita dan merealisasikan kebodian tiada tara. Dengan sendirinya, sila, samadhi, dan kebijaksanaan semuanya lengkap. Mereka masih terus ke atas mencari jalan kebudayaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Ya, kita belajar Dhamma ya, kalau kita sudah paham ya, kita harus tidak akan habis ya Dharma. Maka kita terus mau mencari jalan kebudayaan ya ke atas ya. Maksudnya sang Shu Fo Tao. Kita mendengar Dharma dan kita juga perlu membimbing para makhluk ya, Xiahua Zhongsheng ya. Ini dari kita semua juga sama ya, sang Shu Fo Tao. Dan baru bisa Xiahua Zhongsheng, baru bisa ke bawah membimbing para makhluk. Jadi kita masuk ke intisari 8. Kangen ya. Jadi di sini episode ini 1491 ya. Saya saya sendiri ya akan ulangi lagi nonton dan nikmati apa yang Master sampaikan ya, yang jelaskan itu. Jadi Susung Setia juga sama, boleh nonton ulang ya, baca ulang, renungkan. Terus kita sekarang masuk ke sesi sharing. Jadi di sini nampak ada Vivi yang mau sharing ya. Dia silakan Vivi yang Sijian. 感恩善人开示，感恩师兄师姐，感恩Rimba师兄。Naskah Sutra. Mereka juga berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia. Senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam dan bebas dari rintangan. Mereka juga senantiasa suka pada Dharma dari semua Buddha, satu hati dan bergiat bersemangat mencari kebijaksanaan yang tiada banding. Berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia itu adalah berdiam tanpa bersandar pada kendaraan manusia atau kendaraan dewa. Jadi, mereka berdiam dengan bersandar pada kendaraan Buddha atau Buddhayana. Berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia juga bisa artinya berdiam pada angkasa di bawah. Para manusia kebanyakan berhenti di sini dan para dewa berdiam dalam berkah murni. Jadi tanpa bersandar pada dewa atau manusia menjelaskan mereka berdiam dalam kekosongan dalam maknanya dari jalan tengah. Senantiasa suka dan bertekad untuk mencari kebijaksanaan Buddha, yaitu terus-menerus memupuk kebijaksanaan yang sangat mendalam, merenungkan kalau fenomena itu adalah kosong, hening, bebas dari rintangan. Dharma dari semua Buddha telah meninggalkan 3 kendaraan. Mereka hanya suka pada kendaraan tunggal, yaitu Dharma yang diperoleh dari Buddha. Dengan satu hati dan tiada pemikiran lain, mereka giat bersemangat dalam mencari kebijaksanaan Buddha yang tiada tara. Satu hati mempraktekkan jalan benar ini dan metode pendukun menuju pencerahan. Sekiranya akar semangat tumbuh berkembang, akan dapat melenyapkan kemalasan dari tubuh dan batin, serta menuntaskan dharma non-duniawi. Ini disebut giat bersemangat. 3 kendaraan itu, yaitu kendaraan Sravaka 1. Dengan mendengarkan pengajaran lisan dari Tathagata, memahami prinsip 4 kebenaran mulia dalam mencapai buah kearhatan. 2 kendaraan Pratyeka Buddha,
dengan meminjam kondisi luar, merenungkan prinsip kebenaran itu dari ketidakkekalan, dan tercerahkan dari 12 nidana, dan merealisasikan buah dari pracekabudaan. Dharma yang didengar terukir dalam benak pikiran menjadi benih dari kesadaran pikiran. Gudang kesadaran ini akan mengikuti kita. Dengan kita memiliki dharma di dalam kondisi ini, dapat menyadari prinsip kebenaran. Dan juga 3 kendaraan besar, yaitu kendaraan bodhisattva. Selama kalpa yang tak terhitung menjalankan praktik dari 6 paramita dalam merealisasikan kebodian yang tiada tara. Dilahirkan dengan sifat pikiran murni dengan kebijaksanaan cemerlang, pikiran mengarah kepada Dharma Bajik. Dharma Bodhisattva yaitu 6 paramita dan segala prakteknya. Digabung dengan 4 praktek untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan, dan juga 4 kebijaksanaan. Cảm ơn sư siêu sư chị. Ya, Kangen Vivian Sece ya. Vivian Sece betul ya, dia sangat yongsin ya. Dia baca ulang, itu sangat bagus ya. Dan saya juga suka mendengar dia baca ya, karena dia bacanya ada udah sepertinya udah mengerti, dia bacanya lancar dan bisa kita tangkap lagi ya. Jadi dia membantu mengulangi ya. Jadi supaya kita semua bisa lebih paham ya. Jadi kangen Vivian saja ya, Yung Sing. Jadi semua kalau bisa begitu ya bagus ya. Jadi ala lanjutannya ada Susyong saja yang mau sharing, membagi ataupun yang kita mau tanya ya. Mungkin ada Susyong saja yang bisa bantu jawab. Jadi jangan, tadi Master ada bilang ya, waktu sangat berharga. Kita ada yang baik, kita sharingkan. Itu sangat bagus ya. Jadi saya juga ada, kemarin juga ada pergi membagi kupon ya. Terus ada sama relawan kembang. Jadi ada buat, saya ada fotokan, videokan. Terus nanti saya mau cari dulu, mau kirim ke siapa ya supaya bisa tampilkan. Apakah Jangka Susyong ada di sini atau sama Evelina ya, Sice? Halo. Oh ya, ada. Nanti, oke, sebelumnya saya mau kirim, mau cari dulu. Terus saya moga-moga ada Susyong Sice yang sharing dulu ya, biar nanti saya sambil kirim. Kalau bisa eh, dapat nanti bisa sharingkan. Sebelumnya jangan sia-siakan waktu. Mohon yang Susyong atau Sice sharingkan sedikit dharmanya, sedikit yang apa yang dia pahami. Oke. Oke lah. Bicara tentang menggenggam waktu ya, maaf ya, karena saya tadi ada kesibukan, jadi baru join sekarang. Oke, pertama-tama kan saya dan karena Susyong Secheman yang ada di sini. eh Bicara tentang menggenggam waktu ya, menggenggam waktu ya. Ini ada satu hal yang cukup menarik. Ada satu suhu ngonten, ngomongnya ini agak sedikit pedas, tapi kena ke batin. Lu udah 10 tahun jadi kepala pengurus Solya, bahasanya agak sedikit, ya namanya juga bahasa apa adanya ya. Kamu ini ya, udah 10 tahun jadi ketua ini, ketua itu, mungkin petinggi atau apa, atau 10 tahun dah rajin kebaktian, 10 tahun rajin menggarap ladang berkah dan kebijaksanaan, tapi kok hidup kamu kok tidak berubah-ubah. Nah, hidup kamu kok tidak berubah-ubah.
Mungkin dari segi finansial, mungkin dari segi materi, mungkin dari segi hubungan, mungkin dari segi apa, seperti itu. Kira-kira diomongkan, saya sempat tadi mau cari-cari kontennya itu nggak ketemu. Ntar nanti kalau ada waktu nanti bisa share kalau memang minat ya saya. Tapi saya lihat baca komennya. Saya sempat baca komennya, di mana komennya cukup menarik. Iya, sebelum kebaktian, gosip mulu. Atau ngomongin kejelekan orang. Nah, ini yang harus digarisbawahi, dan ini merupakan salah satu hal yang sulit yang harus kita latih. Sebelum saya ngomong membicarakan kejelekan orang, saya mau ngomong ini sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri juga. Sebaiknya kita kurang-kurangi omongin kejelekan orang atau kekurangan orang, apalagi gimana seperti itu. Kenapa? Karena begitu kita ngomong kejelekan orang atau ngomong kekurangan orang, energi batinnya itu keluar, energi negatifnya, sehingga vibrasinya itu rendah. Apalagi ditambah lagi intensi, saya senang ngomongin kejelekan orang. Waduh, kelar lah. Itu bisa menurunkan vibrasi sehingga ya dalam dalam karma baik, dalam energi. Ya, oke. Gosip-gosip, 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 gosip-gosip. Kebaktian, 宴向唱唱 selesai 宴向上唱出烦恼，愿得这会证明了不会, dan seterusnya 2 jam. Tapi 2 jam sebelumnya udah energi negatif. Jika dikalkulasikan dengan kalkulator karma, yang ada waktu kita aktif di vihara atau aktif di kegiatan ceci, nggak ada berkah sama sekali. Udah 0. Kenapa? Karena datang di awal saja kita gosip-gosip dulu, seperti itu. Ya, masih mending kalau kita omongin kebaikan orang, ya oke. Atau masih mending ya sebenarnya juga, ya memang kalau terpaksa kita komplain tentang orang, ya aku rasa is okay. Selama kalau memang masalahnya belum selesai, kalau mau tentang komplain tentang orang, biar supaya untuk mengkorektif orang, ya aku rasa is okay. Yang bahaya itu kalau misalkan berita yang kita dapat, kita tidak cek datanya, kita tidak cek data dan fakta, langsung kita tembak, apalagi dengan judgment tentang sesuatu yang negatif, itu waduh, apa ya, gimana begitu ya. Dan lebih fatal lagi, misalkan begini, saya ketemu Sesiong A. Kesan pertama, saya nggak suka sama orang itu. Begitu melakukan kesalahan, saya udah langsung nggak suka. Oke, ikut lagi di kegiatan yang sama. Ya kan? Mengikuti kegiatan yang sama, ketemu lagi si Sesiong A. Ketemu lagi di Sesiong A. Begitu udah ketemu, kita udah curiga. Ini orang ini bakal nggak beres seperti itu. Pikiran kita sudah judgmental. Orang ini bakal jelek lah orang. Orang ini bakal apalah. Padahal kita tidak tahu, mungkin jarak dari kegiatan satu sama kegiatan lain, itu kan kita kan tidak tahu orang itu berubah. Orang itu bagaimana. Begitu saat kegiatan kedua ketemu orang yang sama, tahu-taunya berubah. Tapi pikiran kita udah judgmental duluan. Waduh, pusing sekali lah. Itulah, pusing sekali lah. Makanya, so that's why, itulah alasannya kenapa kita tidak perlu judgmental meskipun kepada orang yang sama, walaupun di kegiatan yang sama, walaupun sama orang yang sama, mungkin dulu menyebalkan, tapi sekarang mungkin bisa saja menyenangkan. Contohnya, salah satunya apa? Yaitu kita perlu menjaga pikiran tetap tenang. Kalau misalnya sama Sesiong A ini melakukan kesalahan,
Ya, misalkan kesalahan pada event kedua, oke, kalau kita mau koreksi, tapi koreksi seperti itu, koreksi, misalkan kegiatan donor darah deh, 2 kali kegiatan donor darah, ya, 2 kali kegiatan donor darah. Kali kedua mungkin melakukan kesalahan sama, oke lah, bolehlah kita linkkan dengan kegiatan donor darah yang pertama. Sosyong, kamu ini suka telat, lain kali jangan telat ya. Nah, Sosyong, gimana? Kayak gitu ya, itu boleh lah kalau merasa ada linknya. Tapi kalau misalkan merasa nggak ada linknya, itu ya jangan dibawa-bawa. Yang menjadi problem, misalkan orang melakukan kesalahan seperti ini di saat sekarang, tapi dosa masa lalunya dibawa-bawa, dosa 1 tahun, dosa 2 tahun, dosa 3 tahun, dosa 5 tahun, yang di mana itu kan belum tentu ada hubungnya dibawa-bawa seperti itu. Itu yang, aduh, ya pikiran aja udah jelek, pikiran udah jelek membawa energi jelek, menciptakan karma buruk. Kalau memang ada masalah sekarang, kita omongin masalah yang sekarang. Kalau misalkan ada kaitan dengan ini, ya mungkin 1 bulan atau 2 bulan ya is okay, kira-kira seperti itu. Intinya apa? Ya, yang mau saya sharekan itu adalah, ya cobalah kita mengurangi kejelekan orang. Sekalipun kalau sudah lama nggak ketemu, begitu kita ketemu, please lah, termasuk saya juga, ya usahakan tenang. Siapa tahu itu berubah. Siapa tahu itu orangnya berubah. Karena seiring dengan waktu pasti ada perubahan, ya. Dan juga kita doakan semua orang pasti ke jalan yang benar. Kita berikanlah ruang itu supaya orang itu berubah. Seperti itulah kira-kira yang mau saya sharekan, ya. Jadi ya nama juga menjadi jodoh, ya namanya juga apa, ya itulah intinya. Keep calm in every moment. Don't spend your time to jangan habiskan waktu untuk berpikiran yang kurang baik. Kecuali lain cerita dengan waspada tuh boleh. Tapi kalau curiga jangan. Kira-kira seperti itu ya. Waspada boleh, curiga jangan. Itu pesan dari saya. Itu tips dari saya supaya menjaga pikiran tetap tenang. Sekian dari saya. Maaf kalau ada jelimet. Kalau ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Kanan touch ya. Silakan pasikokan dengan bijak dan mohon feedback-nya. Rima Sesyong, di mana Rima Sesyong? Eh, Oh, te- oh iya, sorry ya, Susyong, Kanan Susyong ya, tadi lupa buka mic-nya. it's okay. Saya titip dulu, Uh, host titip dulu ya. Cảm ơn sư兄. Tadi Aileen sudah download, dia sudah siap untuk tampilkan videonya. Terus Oke, sebelum dia tampilkan, saya kangen ya sư兄ya, yang kan sư兄ada cerita tentang kecurigaannya itu sangat tidak bagus ya, itu sebagai racun ya di dalam. Kalau kita curiga sesuatu itu tidak bagus ya, sebagai racun di dalam hati kita nantinya. Jadi baik kanan Susyong. Nanti kita tampilkan video itu terus ke ada yang sharing kalau tidak nanti masuk quiz. Ya, silakan. Acara kita ini kita mulai dari jam 8 sampai 11.30. Kali setelah 11.45 ya, sisi kita sudah kembali ke Kita target pastikan semua relawan kembang sudah dapat rompi.
Ya, kangen ya, Aileen Sici ya. Ini kebetulan hanya minggu yang kemarin ya, kami membagi kupon beras karena udah mau masuk ke puasa ya. Jadi setiap tahun ada bagi. Jadi saya jadi PIC ya, terjun ke lapangan. Nah, di sini saya jelaskan bahwa ada, kalau tak salah, 12 lingkungan ya. 11 atau 12 lingkungan, kita membagi ke 12 lingkungan di Kelurahan Sengagul. Jadi yang koordinator kita ya, Susiungnya Seciemen, juga mereka sangat yungsing ya. Jadi memesan ya sama Pak Lurah ya, kita ke setiap lingkungan mesti ada kepala lingkungan yang mendampingi. Jadi kami ikutilah daftar yang sudah ada disampaikan kami, orang yang memang perlu dibantu ya, orang yang ekonomi yang lemah ya, maksudnya di garis ya miskin lah ya. Jadi kami terjun dan kebetulan di tim saya ya ada relawan kembang yang ada 4 orang ya. Mereka ikut terjun bersama ya, membagi kupon, dan saya ada sambil cerita-cerita sambil mereka tanya senang nggak? Wah, mereka sangat bersuka cita ya. Ingin lagi, saya mau tanya kalau ada sosialisasi mau ikut nggak jadi relawan ya, Cici. Mereka semua mau. Jadi mereka pilih yang bagus ya, mau gabung Cici ya. Itu saya juga sangat suka cita, sangat pasti ya, tahu bisa mendengar mereka ingin. Jadi itu video pun ada kita ada dari relawan kembang yang foto, ada Susiung Sici foto kirim dan gabungkan kita jadi satu video kan ya. Jadi itulah ini bagusnya, maksudnya dipesan sama Master Zhu Zhenqing ya. Ini salah satu contohnya ya, Zhu Zhenqing ya. Jadi semua pelajar ya, jadi ada relawan kembang juga cerita, wah saya lihat orangnya banyak susah ya, kita harus bersyukur. Ya itu, wah ini sesiumnya sangat terkesan ya, udah masuk ke kerumunan orang ya. Nah itu sharing saya juga ya. Jadi ada yang mau sharing silakan ya, session nanti, atau mau masuk quiz dulu baru kita, karena waktu sangat cepat ya, sekarang udah masuk jam 8:48 menit ya, kita masuk quiz dulu ya, nanti ada kosakata lagi ya. Nah, ini kosakata nanti setelah itu ada lagi ya, Asia Pusat. Ya, cara menjawab quiz ya, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban nomor soal ya. Jadi jawabannya di belakang. Maksudnya contohnya pertanyaan satu nanti jawabannya apa, 1D atau A, B, pilih sendiri ya. Oke, kita mulai dari quiz 1. Quiz 1 di bawah ini adalah 4 kebijaksanaan kecuali A, kebijaksanaan dengan perahu welas kasih. B, kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. C, kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. D, kebijaksanaan agung cermin sempurna. E, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Dihitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Oh ya, jawabannya A, kebijaksanaan dengan perahu welas asih.
Ya, masuk ke 2 ya. Quiz nomor 2. Kunci untuk mempraktekkan jalan bodhisattva adalah A. 6 paramita, B. 8 jejak langkah, C. 4 kebijaksanaan, E. 12 nidana, E. 4 kebenaran mulia. Silakan susun saja. Ini dihitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya C. 4 kebijaksanaan. Oke, masuk ke quiz ketiga. Isilah titik-titik di bawah. Apa itu ya titiknya? Adalah mengacu pada Buddha Dharma. A. Guru Dharma. B. Fenomena. C. Kebijaksanaan. D. Prinsip. E. Welas asih. Ya, sama juga hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terus D ya, prinsip adalah mengacu pada Buddha Dharma. Mengacu pada Buddha Dharma. Oke, masuk ke 4. Istilah titik di bawah ini. Apa itu ya? Adalah mengacu pada hal-hal duniawi. A. Guru Dharma. B. Fenomena. C. Kebijaksanaan. D. Prinsip. E. Welas kasih. Ayo. Hitung mundur juga ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, fenomena adalah mengacu pada hal-hal duniawi ya. Masuk 5. Di bab manakah Buddha memberitahu kita untuk membina diri? A. Bab Devadatta. B. Bab metode terampil. C. Bab perumpamaan. D. Bab Guru Dharma. E. Bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ya, dihitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Terus ya, bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Lagi 6. Lengkapilah kalimat berikut ini. Menaati titik-titik membantu kita mempertahankan wujud manusia dan menjalankan apa titik-titik ya membantu kita terlahir di surga. 6 paramita dan 5 kebajikan. B. 10 sila, 5 kebajikan. C. 5 sila, 10 kebajikan. D. 10 sila, 6 paramita. E. 4 kebenaran mulia, 4 sila. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. C. 5 sila, 10 kebajikan. Ada lagi? Oh, Kang En ya, susun saja. Ya, sambil menunggu ya, yang jawaban benar siapa yang pemenangnya. Oh, ini ada Gunawati saja. Mau sharing, mau membagi ya. Silakan Gunawati saja. Pagi, Rimba Sesiung. Pagi. Sangren Kaise. Pagi, Sesiung Sejemen. Salam sehat dan bahagia. Pagi,
tadi ya kita sama-sama telah mendengarkan ya yang begitu luar biasa ya tentang 4 kebijaksanaan ya. Memang kita ya kalau kita dengar tadi ya, kita renungkan, kita pahami ya, itu memang 4 kebijaksanaan itu memang kita harus itu ya, harus betul-betul praktekkan ya. Itu ya apa yang nomor 1 tuh ya, sedetail sekali ya. Master menceritakannya ya tentang apa kegiatan tak terbatas ya, yaitu ya menggambarkan ya, mengilustrasikan bagaimana kita sebagai insan suci ya pada saat berkegiatan ya, kegiatan dimanapun ya kita berkegiatan tanpa batas ya kegiatannya ya, kita harus memiliki kebijaksanaan ya. Dengan kebijaksanaan yang nomor 1 itu ya, nah disitulah kita bersentuhan ya, berinteraksi ya dengan orang, dengan masalah ya, dengan macam-macam ya. Tadi kita juga semua sudah sama-sama ya mendengarkan penjelasan Master yang begitu terperinci ya, makanya kalau kita ya selalu mengikuti ya apa yang selalu Master berikan ceramah setiap hari ya, itu kita renungkan, oh iya ternyata memang kita harus memiliki kebijaksanaan seperti ini ya. Bagaimana rasanya memang kalau dipikir itu rasanya kok berat amat ya itu karena dipikir ya. Tapi kalau kita mempunyai niat ya, kita mempunyai tekad ya, pasti bisa ya, walaupun kapasitas kita itu kan masing-masing berbeda ya. Kalau kita mau berusaha ya pasti itu bisa ya. Nah, nanti bisa timbul ya, bisa bertumbuh, bisa berkembang menjadi kebijaksanaan yang nomor 4 itu, kebijaksanaan agung cermin sempurna ya. Yaitu memang prosesnya yang dari yang pertama itu ya, kemudian dari yang kedua ya, dari pengamatan yang menakjubkan ya, yaitu tadi juga semuanya ya kita sudah sama-sama mendengar ya, sudah sama-sama melihat ya dari video Master tadi ya tentang kesetaraan juga ya. Kita memang tidak boleh membeda-bedakan ya, kita harus memandang setara ya. Di sini setara dalam kebijaksanaan ya, kita juga memandang setara cinta kasih dan welas asih ya kepada semua makhluk ya. Makanya Master selalu mensosialisasikan ya, tidak bosan-bosan, tidak henti-hentinya ya, bagaimana cara kita memandang setara kepada semua makhluk ya. Kita juga harus sukacita di dalam Dharma ya, karena kalau kita nggak sukacita ya, kita dengar ya, dengar setiap hari dengar, tapi pikirannya gini, aduh saya habis ini harus ke pasar nih, saya habis ini harus ke ini nih, pikirannya tuh kemana-mana ya, yaitu mungkin ya kita mendengar Dharma tidak sukacita ya, tapi kalau kita benar-benar sukacita, kita benar-benar bisa mendengar, kemudian kita merenungkan, kita memahami ya, kita mempraktekannya sehingga tidak terjadi apa yang tadi di-sharingkan oleh Jangka Wijaya Sesyung ya. Saya yakin ya Mitra Bajik ya, apalagi sangat itu ya, sangat bersungguh hati ya. Makanya saya lihat para senior ya yang begitu bersungguh hati, saya mau menjadi panutan. Nah, ya mereka bilang panutannya Master lah, masa saya gitu ya. Ya tapi itulah ya kita yang menjalani kerelawanan kita ya, tugas dan tanggung jawab kita di barisan insan suci ini ya. Kita harus memberi contoh ya, menjadi panutan untuk semua hal yang baik-baik ya. Jangan hal-hal yang tidak baik yang nantinya akan dikomentari ya,
Tapi ya kita kembali kepada diri kita, apakah kita dikomentari atau diberi nasihat, dibimbing untuk ke arah yang lebih baik. Kita mau melapangkan dada kita, apakah kita mau berintrospeksi kepada diri kita, ya itu kata Master tadi tergantung pada diri masing-masing ya. Tapi Master yakin ya, murid Master itu sudah menjadi bodhisatwa dunia. Jadi betul-betul sudah mengerti ya Dharma Master ya, filosofinya Seci ya, supaya dalam berkegiatan dimanapun, kapanpun mereka tidak pernah ada tidak ada rasa tidak sukacita ya, selalu sukacita karena batin selalu ada Dharma ya. Itu saja ya yang bisa saya berikan ya, Rimba Sesiung Kanen ya, Rimba Sesiung. Kanen Gunawanti Seci. Kanen. Ini saya sangat sukacita, sangat gembira ya lihat di sini pemenangnya ada dari Jambi, Palembang, Bandung ya. Medan tentu ini ada Atik Gunawan, Barat juga tadi Gunawati Seci sharing. Jadi boleh persilakan yang dari Jambi, Tua Maria Seci memberi sharing sedikit. Oh, kalau tidak, silakan kalau buka mic boleh sharing ya dan sebutkan siapa ya. Ini kedua Atik Gunawan Seci Medan tidak. Dan belum bisa baca, dia punya cek ya siapa yang mau sharing, siapa yang tidak sharing. Palembang Happy tidak sharing. Oh, izinkan tidak sharing ya. Terus yang lainnya Palembang tidak, si Jambi Tua Maria tidak ya, tidak muncul ya. Apakah mau sharing? Dua si pemenang kedua Atik Gunawan Seci, izin nggak sharing? Oke, Happy. Tiga yang pemenang tiga Happy Triana izin tidak sharing. Empat pemenang empat Juliana Seci. Juliana Seci. Oke, tidak ya. 5B pemenang 5 Michael Wijaya Siong dari Barat mau sharing nggak? Sorry, Rimba Sesiung izin tidak sharing. Oke. Kalau gitu kita masuk ke kosakata ya, karena ini udah masuk ke jam 9 lah, lewat sedikit ya. Oke, kita mempersediakan siap pulsa ya. 感恩智公上人开示，感恩持格师伯，金丝妙莲花，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 15 kemunculan dari bumi. Episode 1491 senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam, satu hati dan giat bersemangat. Pian Li pintar berdebat, Jing Jie murni dan bersih, Zhao She memantulkan, mencerminkan. Kou Cai pandai bicara, kemampuan bicara, Suo Zuo Jie Ban melakukan semua yang hendaknya dilakukan. Zheng Mie meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan. Kanen Shi Ge Shi Po Zao Sheng Hao. Rimba Sesiung, mungkin belum open mic ya? Ya, belum open mic, sorry ya. Kanen Vincent Pusa ya, membantu baca kosakata. Tadi dari kosakata Vincent ada Kou Cai ya. Baru teringat di bab ini
di episode ini Mas ada cerita tentang Hocaian, tapi tadi saya pun belum tahu gimana cara bawanya. Besok mungkin Sesiung Sece yang bawa besok kan, boleh sharing juga yang tentang pandai bicara, tapinya mereka mau cari ketenangan ya, nggak sembarangan lah ya, tenang, jadi nggak begitu banyak sharing gitu. Kalau orang nggak begitu banyak bicara itu juga satu dharma juga ya. Oke, kita sekarang udah jam 9 lewat, kita tutup ya. Kita mau wensing ya. Sesiung Sece, kita semua berdiri ya, jaring tangan. 大家请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。大家请坐呀。感恩大家。感恩Rangga Wijaya Sesiung sama Gunawati telah sharing ya. Cảm ơn大家, cảm ơn tim Xin Phạm Giang ya, cảm ơn operator. Ya, sampai di sini. Sesiung, makasih ya. Ya, cảm ơn大家. Terima kasih Sesiung. Terima kasih. Ya, cảm ơn大家. Cảm ơn大家. Oke, sampai di sini ya, 大家感恩大家，大家早上好。我曾一个人在探寻，何处是自己的答案。经过那金丝的指点，发现今生。